Perubahan iklim, mana yang benar? Pendinginan atau pemanasan global? Perubahan iklim adalah salah satu isu paling penting yang dihadapi dunia saat ini. Di balik pembicaraan tentang perubahan iklim, ada dua istilah yang sering muncul: pemanasan global dan pendinginan global. Pemanasan global telah menjadi fokus utama dalam beberapa dekade terakhir, namun baru-baru ini, ada perdebatan tentang potensi terjadinya pendinginan global di masa depan. Lalu, mana yang sebenarnya sedang kita hadapi? Apakah pemanasan global masih menjadi ancaman utama, ataukah kita justru harus bersiap menghadapi pendinginan global? Pemanasan global, apa yang terjadi? Pemanasan global merujuk pada peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi yang disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca, seperti karbon dioksida, CO2, metana, CH4, dan nitrous oxide, N2O. Gas-gas ini terperangkap di atmosfer dan membentuk lapisan yang menangkap panas dari sinar matahari, sehingga suhu bumi meningkat. Penyebab utama dari pemanasan global adalah aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, batu bara, minyak, gas alam, deforestasi, serta kegiatan industri yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Akibatnya, suhu rata-rata global telah meningkat sekitar 1,2 derajat Celcius sejak era praindustri. Dampak pemanasan global sangat nyata dan meluas. Pencairan es di kutub, naiknya permukaan air laut, frekuensi dan intensitas cuaca ekstrim seperti badai, banjir, serta kekeringan yang lebih sering terjadi, adalah sebagian dari konsekuensi langsung pemanasan global. Para ilmuwan memperkirakan bahwa jika suhu global terus meningkat, bumi akan menghadapi bencana iklim yang lebih parah di masa depan, termasuk ancaman terhadap keanekaragaman hayati, sistem pangan, dan kesehatan manusia. Pendinginan global, adakah kemungkinan terjadi? Di sisi lain, beberapa pihak berbicara tentang potensi pendinginan global. Istilah ini mengacu pada penurunan suhu global yang signifikan, baik secara alami maupun akibat intervensi manusia. Namun, teori ini lebih jarang dibicarakan dibandingkan dengan pemanasan global. Pendukung teori pendinginan global berpendapat bahwa siklus alami bumi, seperti aktivitas matahari yang berubah-ubah, dapat menyebabkan periode pendinginan yang panjang. Salah satu contoh teori yang sering dibicarakan adalah siklus Grand Solar Minimum, di mana aktivitas matahari berkurang secara signifikan, menyebabkan bumi menerima lebih sedikit radiasi matahari dan suhu global menurun. Selain itu, ada juga hipotesis bahwa erupsi gunung berapi yang besar, seperti yang terjadi pada Gunung Tambora di Indonesia pada tahun 1815, dapat menyebarkan partikel-partikel vulkanik ke atmosfer yang bertindak sebagai cermin, memantulkan sinar matahari dan menurunkan suhu global. Namun, sementara siklus alami ini memang dapat memengaruhi iklim, sebagian besar ilmuwan menyatakan bahwa skala dampaknya tidak akan cukup kuat untuk mengimbangi pemanasan global yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca. Pemanasan atau pendinginan global, mana yang lebih mungkin? Kendati ada perdebatan tentang pendinginan global, sebagian besar ilmuwan dan pakar iklim sepakat bahwa pemanasan global adalah ancaman yang lebih nyata dan mendesak saat ini. Konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer terus meningkat pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah bumi.
Data dari National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, menunjukkan bahwa tingkat karbon dioksida saat ini melebihi 420 ppm part per million, level tertinggi dalam 800.000 tahun terakhir. Efek pendinginan alami seperti grand solar minimum mungkin dapat memberikan sedikit penurunan suhu sementara, tetapi hal ini diperkirakan tidak cukup kuat untuk membalikkan tren pemanasan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Bahkan, beberapa ilmuwan berpendapat bahwa meskipun ada penurunan sementara dalam aktivitas matahari, pemanasan global akan tetap dominan karena tingginya konsentrasi gas rumah kaca. Penelitian ilmiah dan data juga mendukung gagasan bahwa pemanasan global merupakan masalah yang jauh lebih mendesak daripada pendinginan global. Sebagai contoh, laporan panel antar pemerintah tentang perubahan iklim, IPCC, pada 2021 memperingatkan bahwa dunia menghadapi peningkatan suhu yang signifikan dalam beberapa dekade mendatang, dengan dampak yang lebih luas dan lebih serius jika tindakan pengurangan emisi tidak segera diambil. Mengapa perubahan iklim bisa membingungkan? Perubahan iklim adalah fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Bumi telah mengalami periode pemanasan dan pendinginan alami sepanjang sejarah geologinya, termasuk periode glasiasi atau zaman es. Namun, yang membuat perubahan iklim saat ini berbeda adalah kecepatan dan intensitas perubahan suhu yang sangat cepat, yang sebagian besar didorong oleh aktivitas manusia. Salah satu alasan mengapa perubahan iklim bisa membingungkan adalah variabilitas iklim jangka pendek. Meskipun tren jangka panjang menunjukkan peningkatan suhu global, ada fluktuasi jangka pendek di mana beberapa wilayah bisa mengalami suhu dingin yang ekstrim atau musim dingin yang lebih panjang. Fenomena cuaca ini seringkali disalahartikan sebagai bukti pendinginan global, padahal sebenarnya itu adalah bagian dari variabilitas iklim yang normal. Misalnya, di beberapa wilayah, musim dingin yang lebih dingin dan lebih panjang dapat disebabkan oleh perubahan dalam sirkulasi atmosfer, seperti fenomena La Nina atau perubahan dalam arus laut. Ini tidak berarti bahwa pemanasan global berhenti, melainkan hanya perbedaan pola cuaca regional yang disebabkan oleh faktor-faktor lain. Menghadapi tantangan perubahan iklim, baik kita berbicara tentang pemanasan atau pendinginan global, yang pasti adalah bahwa perubahan iklim membutuhkan tindakan cepat dan terkoordinasi. Mengurangi emisi gas rumah kaca melalui transisi ke energi bersih, melindungi keanekaragaman hayati, mengelola sumber daya alam dengan lebih baik, serta meningkatkan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim adalah langkah-langkah kunci yang harus diambil oleh pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat global. Kebijakan-kebijakan seperti Perjanjian Paris dan komitmen negara-negara untuk mencapai net zero emissions, emisi nol bersih, pada pertengahan abad ini adalah langkah yang penting. Namun, upaya ini harus diperkuat dengan inovasi teknologi, pendidikan, dan kesadaran masyarakat untuk mempercepat transisi menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Kesimpulan: meskipun ada teori tentang potensi pendinginan global, konsensus ilmiah saat ini menunjukkan bahwa pemanasan global adalah tantangan yang jauh lebih besar dan mendesak bagi umat manusia. Aktivitas manusia yang menghasilkan gas rumah kaca adalah penyebab utama peningkatan suhu global yang mengancam kesehatan planet ini. Sementara itu, fenomena pendinginan alami,
seperti siklus matahari atau erupsi vulkanik, mungkin akan memberikan dampak sementara, namun tidak cukup kuat untuk menghentikan tren pemanasan global yang sedang berlangsung. Tindakan nyata untuk mengurangi emisi dan memperkuat ketahanan iklim harus diambil segera agar kita bisa mencegah dampak paling buruk dari perubahan iklim, baik dalam bentuk pemanasan maupun potensi perubahan iklim ekstrim lainnya.